Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciara Arista Putri, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akan menjelaskan analisis regresi berganda dalam notasi matriks, penduga MKT dalam notasi matriks. Pengertian regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau rediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau preditor. Istilah bahasa Inggrisnya adalah multi-lead linear regression. Adapun jenis-jenis regresi. 1. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio kuantitatif atau numerik. Contohnya regresi berganda jenis ini adalah pengaruh DER dan NPM terhadap return saham. Yang kedua, regresi logistik berganda. Regresi logistik berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Dikotomi artinya dalam bentuk kategorik dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Misalnya, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, iya dan tidak, benar dan salah, serta banyak lagi contohnya. Contoh regresi berganda jenis ini adalah pengaruh rokok dan jenis kelamin terhadap kejadian kanker paru, di mana rokok kategorinya iya dan tidak, jenis perempuan kategorinya laki-laki dan perempuan, sedangkan kejadian kanker paru kategorinya ya dan tidak. Ada 2 metode yang sering dipakai dalam jenis regresi berganda ini, yaitu metode logit dan probit. Yang ketiga, regresi ordinal berganda. Regresi berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal, sedangkan variabel bebas pada umumnya juga ordinal. Namun, tidak masalah jika variabel dengan skala data yang lain, baik kuantitatif maupun kualitatif. Keunikan regresi ini adalah jika variabel bebas adalah data kategorik atau kualitatif, maka disebut sebagai faktor. Sedangkan jika data numerik atau kuantitatif, maka disebut sebagai covariates. Yang keempat, regresi multinominal berganda. Regresi multinominal berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2, dan variabel bebas ada lebih dari 1 variabel. Jenis regresi ini hampir sama dengan regresi logistik berganda. Namun, bedanya adalah variabel terikat kategorinya lebih dari 2, sedangkan regresi logistik berganda variabel terikatnya mempunyai kategori hanya 2, dikotom. Regresi ini juga mirip dengan regresi ordinal, hanya saja bedanya skala data pada regresi ini tidak bertingkat, bukan ordinal, atau dengan kata lain tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik. Contoh regresi ini adalah pengaruh pendidikan orang tua dan penghasilan orang tua terhadap pilihan jurusan kuliah, di mana pendidikan dan penghasilan orang tua berskala data ordinal dan pilihan jurusan kuliah adalah variabel berskala data nominal. Lebih dari 2 kategori, yaitu jurusan kesehatan, hukum,
sosial, sastra, pendidikan, dan lain-lainnya. Yang kelima ada regresi data panel berganda. Dari jenis-jenis regresi di atas, sebenarnya masih ada jenis lain yang merupakan pengembangan dari jenis-jenis di atas, yaitu dengan adanya kompleksitas berupa data time series atau runtut waktu atau data panel. Kalau misalnya regresi linear data panel, jika ada lebih dari satu variabel bebas, maka bisa disebut dengan istilah regresi linear data panel berganda. Namun, kebanyakan orang atau peneliti cukup menggunakan istilah umum digunakan, yaitu cukup dengan menyebut sebagai regresi data panel saja. Yang dikatakan regresi berganda jika variabel bebas lebih dari satu. Regresi berganda berbeda dengan regresi multivarian. Regresi multivarian adalah regresi jika variabel terikat lebih dari satu. Selanjutnya, pengertian matriks. Matriks yaitu sebuah kumpulan bilangan yang disusun dengan baris atau secara kolom, atau bisa juga disusun dengan kedua-duanya dan diapit dalam tanda kurung. Jenis-jenis matriks. 1. Matriks baris. Matriks baris bisa disebut juga vektor baris, adalah matriks yang terdiri atas satu atau hanya satu baris saja. Contohnya ini, ada contohnya ini. Yang kedua, matriks identitas. Matriks identitas disebut juga dengan matriks satuan. Dilambangkan dengan ini adalah matriks persegi yang semua unsur diagonalnya sama dengan 1 dan semua unsur yang lain sama dengan 0. Yang ketiga, matriks inverse. Matriks inverse jika A dan B kedua-duanya matriks persegi dan AB sama dengan BA sama dengan I, maka B disebut inversnya A, ditulis B sama dengan A min I. Begitu. Yang kelima, matriks M kali N. Matriks M kali N, matriks yang mempunyai M baris dan N lanjur, atau matriks yang berordo M kali N. 6. Matriks persegi. Matriks persegi atau yang disebut square matrix adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Biasanya dinyatakan dengan M kali N, sehingga disebut sebagai matriks M sama dengan N. Keenam, matriks transpose. Matriks baru yang diperoleh dari matriks lain dengan menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Tipe-tipe analisis regresi. 1. Model ARLS. Analisis regresi linear. Pertama, jenis hubungan yang bisa berbentuk sangat bermacam-macam tergantung dari sifat hubungannya. Dari fungsi matematis yang paling sederhana sampai ke fungsi matematis yang kompleks. Hubungan yang paling sederhana berupa fungsi linear yang jika digambar berupa garis lurus. Yang kedua, model RTL berganda. Dalam bahasa tentang regresi linear sederhana, biasanya diprediksi nilai satu buah variabel dependen dengan dasar nilai satu variabel penjelas. Akan tetapi,
saat dilihat bahwa fenomena di atas jarang terjadi di dunia nyata. Yang sering terjadi di dunia nyata adalah bahwa perilaku satu buah variabel dependen biasanya akan dipengaruhi oleh lebih dari satu buah variabel penjelas. Jika dimaukan semaunya variabel yang berpengaruh tersebut ke dalam model regresi, maka akan dimasukkan ke dalam bahasa analisis. Analisis statistika yang sering digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi berkaitan dengan pengukuran dan variabel independen, tingkat keeratan antara variabel independen dan variabel independen. Sedangkan analisis regresi digunakan untuk menunjukkan hubungan matematis antara variabel dependen dengan satu sama lain atau lebih variabel independen. Model regresi suatu penyederhanaan pola hubungan suatu variabel satu atau lebih variabel. Pendekatan metode kuadrat terkecil. Pendugaan kuadrat terkecil pada data. Suatu masalah umum dalam percobaan adalah mendapatkan suatu hubungan matematis antara dua variabel X dan Y dengan menyesuaikan suatu kurva pada titik ada bidang yang keberadaan dengan berbagai nilai X dan Y yang ditentukan berdasarkan percobaan. Katakanlah yang seperti ini. Berdasarkan dasar kepentingan teoritis atau sekedar berdasarkan pola titik-titik tersebut diputuskan bentuk umum kurva Y sama dengan fx yang disesuaikan. Penduga atau tafsiran kuadrat kecil dari suatu garis lurus anggap ingin menyesuaikan suatu garis lurus. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.